Halo semuanya, kami Halo, dari tim 6 jurusan akuntansi Binus Online Learning ingin membawakan presentasi atas serangkuman artikel ilmiah yang berjudul Pelanggaran Kode Etik Profesi Akuntan. Di tim 6 ini kami terdiri dari 4 orang, yaitu Atika Hoirunisa, ada Faridatul Husna, halo. dengan saya sendiri, Niko Velina, dan Gracia Stefani Wijaya. Halo. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang berbagai permasalahan pelanggaran kode etik profesi dalam berbagai aspek pekerjaan yang berhubungan dengan pekerjaan akuntan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Data penelitian yang digunakan merupakan data sekunder dari 5 kasus pelanggaran menunjukkan bahwa akuntan publik telah melanggar kode etik profesi, yaitu prinsip tanggung jawab, prinsip integritas, prinsip objektivitas, prinsip perilaku profesional, prinsip standar teknik. Artikel ini juga bisa dicari dengan kata kunci pelanggaran, kode etik profesi, akuntan, dan prinsip. Dalam menjalani sebuah peran, perlu adanya panduan untuk dapat dinilai tingkat keberhasilan dalam menjalani peran tersebut. Setiap organisasi, lembaga, maupun dalam dunia profesi pasti memiliki aturan dan fungsi pengawasan yang bertujuan untuk dapat mengatur dan menjadi pedoman jalannya sebuah organisasi, lembaga, dan profesi tersebut. Kode etik profesi ini bertujuan agar dapat menjalankan perannya secara profesional sehingga dapat memberikan pelayanan kepada klien secara optimal, melindungi akuntan dari dugaan bersalah, sebab profesi ini cukup krusial dalam sebuah organisasi, dan menjaga lingkungan profesi akuntansi tetap dalam kondisi yang kondusif. Di negara Indonesia memiliki IAI atau Ikatan Akuntansi Indonesia, yaitu lembaga yang mengatur profesi akuntan di seluruh Indonesia dan mewakili profesi akuntan secara menyeluruh, dimulai dari akuntan publik, manajemen, pajak, pendidikan, sektor private, dan forensik. Tugas dan tanggung jawab utama dari IAI ini ialah menetapkan kode etik, standar profesi, dan standar akuntansi, sehingga menjadi kewajiban untuk menerapkan penegakan disiplin. Selanjutnya dilanjutkan oleh Atika, silakan. Baik, terima kasih Kanik. Saya Farida. Eh, Dewasa ini tidak jarang ditemui akuntan yang belum mendalami mengenai kode etik profesi akuntansi. Hanya sebatas mengetahuinya saja, belum tentu dapat memahami kode etik tersebut satu persatu. Hal inilah yang menjadi salah satu pemicu dalam terjadinya kasus pelanggaran kode etik profesi akuntansi. Seperti halnya kita ketahui bersama bahwa belakangan ini kita mendengar kasus pelanggaran kode etik profesi akuntansi pada sebuah badan usaha milik negara yang telah diungkapkan pada platform berita online bahwa pelanggaran tersebut terjadi karena perbedaan dalam pemahaman persepsi yang seharusnya tidak terjadi ketika setiap akuntan dan petinggi yang memiliki kewenangan dengannya memahami mengenai kode etik profesi akuntansi. Nah, dalam penelitian ini kita menggunakan metode penelitian deskriptif. Penelitian ini yang digunakan merupakan data sekunder. Data sekunder adalah data atau informasi yang sudah ada sebelumnya, dan penelitian mengumpulkan untuk kebutuhan penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan evaluasi terhadap hasil penelitian dan pemikiran dari para peneliti sebelumnya, dan memberikan ringkasan serta evaluasi kritis terhadap beberapa kasus. Pengumpulan data dari penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan artikel penelitian yang dipublikasikan melalui hasil pencarian mesin pencari dan dipilih berdasarkan kata kunci.
Artikel ilmiah ini akan memaparkan hasil penelitian kode etik akuntan publik yang dilanggar dalam beberapa kasus. Selanjutnya, Atikah. Baik, terima kasih Kak Farida. Di sini saya akan membahas tentang hasil penelitian yang telah kami lakukan. Kami mengangkat 5 kasus yang terjadi baru-baru ini di Indonesia. Yang pertama ada kasus Enron Corporation di tahun 2001, yaitu terjadi manipulasi laporan keuangan yang dirancang secara kreatif bersama dengan KAP. Di sini KAP yang digunakan adalah KAP Arthur Ardesen. Ini mengakibatkan kebangkrutan bagi Enron Corporation sehingga Enron kehilangan karyawan sekitar 4.000 karyawan dan para krediturnya pun perlu menanggung resiko atas dana yang telah mereka suntikkan yang jumlahnya mencapai miliaran rupiah. Kasus kedua yang kita angkat yaitu kasus PT Muzatek Jaya, PT Luhur Arta Kencana, dan Apartemen Nuansa Hijau di tahun 2001 sampai 2004. Dengan dibantu oleh KAP Dr. Andes Petrus Mitra Winata, hal tersebut berdampak pada pembekuan izin KAP tersebut selama 2 tahun. Yang ketiga, ada kasus PT Kereta Api Indonesia. Kasus ini terjadi karena manipulasi laporan keuangan yang terjadi selama bertahun-tahun. Hal ini diduga disinyalir bahwa laporan keuangan yang disajikan tidak sesuai dengan standar akuntansi. Akibatnya, KAP tersebut diselidiki lebih lanjut. Lalu ada kasus Raden Motor di tahun 2005. Terjadi kasus korupsi dalam pengajuan kredit macet oleh Raden Motor, salah satu perusahaan otomotif di Indonesia. Akibat dari kasus ini adalah pimpinan Raden Motor dan pejabat penilai pengajuan kredit BRI ditetapkan sebagai tersangka. Kasus selanjutnya adalah kasus dari PT Garuda Indonesia Tbk di tahun 2018. Salah satu perusahaan terbuka ini mengalami pelanggaran auditing pada laporan keuangan tahun buku 2018. Laporan keuangan perusahaan pada tahun 2018 menunjukkan laba perusahaan mencapai 809.000 US dollar. Namun pada laporan keuangan tahun 2017 menunjukkan bahwa perusahaan mengalami kerugian mencapai 216,58 juta US dollar. Lonjakan yang cukup tinggi tersebut menimbulkan kecurigaan sehingga terbukti bahwa perusahaan terbuka ini memiliki skandal manipulasi laporan keuangan dan berakibat dikenakan sanksi oleh BEI, Bursa Efek Indonesia, Kemenke, dan OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Gracia Stefani Wijaya. Silakan. Oke, terima kasih Kak Tika. Jadi untuk kesimpulan artikel pelanggaran kode etik profesi akuntansi ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang berbagai permasalahan pelanggaran kode etik profesi dalam berbagai aspek pekerjaan yang berhubungan dengan pekerjaan akuntan. Setiap organisasi, lembaga maupun dalam dunia profesi pasti memiliki aturan dan fungsi pengawasan yang bertujuan untuk dapat mengatur dan menjadi pedoman jalannya sebuah organisasi, lembaga, dan profesi tersebut. Kode etik profesi ini bertujuan agar dapat menjalankan perannya secara profesional, sehingga dapat memberikan pelayanan kepada klien secara optimal, melindungi akuntan dari dugaan bersalah, sebab profesi ini cukup krusial dalam sebuah organisasi, dan menjaga lingkungan profesi akuntansi tetap dalam kondisi yang kondusif. Jarang menemukan akuntansi yang belum mendalami mengenai kode etik profesi akuntansi. Hanya sebatas mengetahui saja belum tentu dapat memahami kode etik tersebut satu persatu. Hal ini yang menjadi salah satu pemicu dalam terjadinya kasus pelanggaran kode etik profesi akuntansi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang menggunakan data penelitian dari data sekunder. Hasil penelitian ini pembahasan memiliki contoh 5 kasus yang terkait terjadinya pelanggaran kode etik profesi akuntansi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntan publik telah melanggar kode etik profesi yaitu prinsip tanggung jawab, prinsip integritas, prinsip objektivitas,
prinsip perilaku profesional, prinsip standar teknis. Seharusnya akuntansi publik menjadi pedoman dalam melaksanakan tugasnya, bukan untuk melanggar demi keuntungan sehingga menyebabkan kerugian bagi masyarakat yang terkena dampaknya. Penelitian ini kami ambil dari beberapa referensi daftar pustaka yang ada di sini ya. Terima kasih untuk yang sudah melihat presentasi kami. Semoga kiranya hal ini dapat menambah wawasan atas kasus-kasus yang terjadi dan kedepannya semoga lebih baik lagi dalam kode etik profesi akuntansi. Terima kasih semuanya. Ya.